Pada tahun 1846, Anak Agung Jelantik, penguasa daerah Denbukit, sekarang termasuk dalam wilayah Kabupaten Buleleng, memutuskan untuk melakukan perang puputan. Perang ini dipicu oleh politik tawan karang, menahan seluruh kapal asing yang masuk ke dermaga pelabuhan Buleleng, Bali Utara, yang diberlakukan oleh kerajaan Denbukit yang tidak terima oleh pihak Belanda yang mencoba masuk ke wilayah Denbukit. Karena dipersenjatai peralatan perang modern yang lengkap, termasuk kapal laut, kapal udara, mobil perang, beserta senapan apinya, maka Belanda secara membabi buta menyerang wilayah Denbukit, mulai dari pesisir Buleleng sampai kota kerajaan di desa Jagaraga, dipimpin oleh Jenderal Mayor Avi Michaels dan sebagai wakilnya adalah Van Swieten. Kerajaan Buleleng diserang dari segala tempat, udara, laut, dan darat. Namun rakyat Denbukit tidak menyerah menghadapi serangan yang sangat tidak berimbang ini. Kerajaan Denbukit pun mengumumkan kepada rakyat, pasukan perang, dan kerabat istana untuk menghadapi Belanda sampai titik darah penghabisan. Akhirnya Denbukit pun jatuh ke tangan kolonial Belanda. Namun atas desakan rakyat, Anak Agung Jelantik dan beberapa sesepuh kerajaan Denbukit berhasil diloloskan ke wilayah kerajaan Karangasem untuk meminta perlindungan dan menyusun kekuatan kembali untuk menghadapi pasukan Belanda. 3 tahun kemudian, yakni tahun 1849, Belanda berusaha menduduki wilayah Bali Timur. Pasukan ingin menguasai wilayah Kerajaan Kelungkung yang merupakan kerajaan tertinggi di Bali saat itu. Dengan menguasai Kerajaan Kelungkung, berarti di wilayah Bali secara keseluruhan akan di bawah kekuasaan penjajah Belanda. Namun, rencana ini tercium oleh rakyat desa Kusamba yang merupakan benteng kekuatan Kerajaan Kelungkung. Rakyat Kusamba yang didukung penuh oleh atasannya menyatakan akan menghadapi Belanda secara perang puputan. Pada tanggal 25 Mei 1849, tampillah Ida Idewa istrikanya, seorang perempuan Bali yang memimpin perang puputan yang dikenal dengan puputan Kusamba tersebut. Saat itu, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Letjen Michaels berbeda dengan perang puputan lainnya. Kali ini Kelungkung memenangkan perang dengan terbunuhnya Michaels di medan perang. Kali ini tentu saja membuat pihak Belanda sangat malu. Setelah hampir setengah abad tidak terdengar adanya perang puputan di Bali, tiba-tiba pada tanggal 20 September 1906, 3 kerajaan kerajaan yakni Puri Kesiman, Puri Denpasar, dan Puri Pemecutan mengumumkan bahwa perang puputan melawan kolonial Belanda yang berkedudukan di Batavia. Perang ini dipicu oleh taktik licik pihak kolonial Belanda yang menuduh rakyat Sanur mencuri barang-barang milik saudagar Cina yang diangkut oleh kapal Sri Komala berbendera Belanda yang terdampar di pantai Sanur pada tahun 1904. Wai Tek Chiang, pemilik barang, telah membuat laporan palsu kepada utusan raja dan menyatakan rakyat telah mencuri 3.700 ringgit uang perak serta 2.300 uang kepeng. Laporan tanpa bukti itu tentu saja tidak percaya oleh utusan raja. Karena utusan raja tidak mempercayai laporan palsu tersebut, pihak kolonial Belanda mengeluarkan ultimatum, yakni menenda Raja Bandung Nyi Gusti Ngurah Denpasar. Jika Raja Bandung tidak mau membayar denda sampai batas tanggal yang ditentukan 9 Januari 1905, maka wilayah Bandung akan diserang secara militer oleh pihak kolonial Belanda. Karena rakyat Bandung tidak bersalah, maka tantangan tersebut diladeni dengan perlawanan. Maka pecahlah puputan Badung dengan korban gugur di pihak rakyat mencapai 7.000 orang, termasuk para raja dan kerabat istana serta pahlawan dari ketiga Puri, Kesiman, Denpasar, dan Pemecutan. Pasukan Belanda dipimpin oleh Ros van Toningen berhasil menduduki wilayah Bandung. Namun para wartawan perang yang di bawah pihak Belanda melaporkan bahwa puputan Bandung ini merupakan pembantaian massal dilakukan militer Belanda terhadap rakyat sipil yang tidak bersenjata. 2 tahun setelah puputan Bandung, tanggal 28 April 1908, kembali terjadi perang puputan melawan kolonial Belanda. Perang puputan ini dikenal puputan Kelungkung, merupakan perang puputan terakhir di masa kerajaan Bali. Perang yang menandai jatuhnya seluruh wilayah Bali ke tangan Belanda ini dipicu oleh kesewenang-wenangan Belanda dalam membuat peraturan yang tentu merugikan rakyat Bali.
Di pihak Klungkung dipimpin oleh Raja Klungkung I Dewa Agung Jambe yang sekaligus gugur dalam peperangan. Kemenangan Belanda kali ini merupakan obat penawar sakit hati yang harus diterima Belanda ketika menggempur wilayah Klungkung di desa Kosamba sekitar setengah abad sebelumnya. Setelah Indonesia merdeka, pada masa-masa perang kemerdekaan kembali terjadi perang puputan di wilayah Kabupaten Tabanan. Adalah Desa Marga, Kecamatan Marga, menjadi tempat bersejarah menandai bagaimana rakyat Indonesia khususnya rakyat Bali gigih menentang segala bentuk penjajahan. Di tempat pertempuran secara puputan terakhir ini kini ditandai dengan situs candi dikenal dengan Candi Margarana. Marga adalah tempat kejadiannya, sedangkan Rana adalah berarti perang atau pertempuran. Pada tanggal 20 November 1946 jadi pertempuran habis-habisan antara pasukan Ciung Wanara yang dipimpin oleh Letkol I Gusti Ngurah Rai melawan pasukan Nica, pasukan yang dibonceng oleh penjajah Belanda. Pertempuran sangat sengit di atas kebun jagung di Banjar Kelaci. Itu membuat I Gusti Ngurah Rai beserta segenap pasukannya gugur dalam membela tanah air NKRI.